عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير فيه وخير بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر فيه شر بعده. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. Bapak saudara sahabat yang dirahmati Allah, Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah tazkir, peringatan, karena peringatan itu hanya berefek kepada orang yang beriman. Jadi kalau udah nggak ada rasa percaya, tidak ada efek. Meskipun Al-Qur'annya suci, meskipun orang yang bicaranya bergelar ini dan itu, ya. Dan kita beruntung Allah memberikan kita rasa iman itu, alhamdulillah. Tema kita tentang talqin zikir. Kenapa harus ada talqin? Kenapa harus ada ijazah? Ijazah itu ijazah izin mengamalkan satu zikir. Talqin itu secara bahasa Arab dari kata laqana yulaqinu talqinan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Artinya memberikan bimbingan zikir. Kenapa harus ada talqin? Karena kita ini rata-rata mengalami amnesia spiritual. Jadi roh kita ini lupa kalau kita dulu pernah bertemu Allah. Ada yang pernah ingat kan? Dulu ketemu Allah, ada yang ingat kan? Kan nggak ada yang ingat. Maka Allah utuslah Rasulullah, diutuslah nabi-nabi Allah. Para nabi, para rasul sudah pindah alam. Yang masih di alam ini siapa? Ya, guru-guru kita, pewaris para nabi, para rasul. Nah, mereka lah nanti yang mengemban amanah untuk memberikan bimbingan zikir. Jadi talqin zikir, terjemahan bebasnya bimbingan zikir. Perlu dibimbing nggak Pak zikir? Perlu. Kalau nggak zikirnya nggak ada maknanya, nggak ada rasanya kalau nggak ada bimbingan. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Itu sebenarnya semua sama. Ketika di musim haji, Nabi mengatakan, "Khudhu 'anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara manasik, zikirmu, salatmu, ibadah. Artinya sama, walaupun perintahnya khusus haji, tapi untuk semuanya. Maka zikir harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebut berzikir kalau tidak mengikuti sunnah Nabi. Masalahnya, sunnah itu diriwayatkan oleh para ahli hadis, ada yang diriwayatkan oleh ahli zikir. Beda. Standarnya juga beda. Ahli hadis itu punya standar. Orang yang meriwayatkan hadis kualitasnya harus thiqah. Thiqah ini artinya kredibel. Bagi ahli zikir bukan sekedar thiqah, terpercaya, bukan sekedar hafalannya bagus. Dia harus arif billah, wasil ilallah. Dia harus kenal siapa yang dizikirkan. Jadi beda standar. Ahli hadis cukup orangnya pinter, hafalannya bagus. Kalau ahli zikir nggak cukup, orangnya nggak mesti pinter-pinter
apa yang dia paham? Mana yang mau diperhatikan? Ahli hadis atau ahli zikir? Ahli zikir. Ini yang dilupakan banyak orang. Maka sanad atau silsilah zikir antara ahli hadis itu berbeda kualitas dengan ahli zikir. Ini sebagai contoh umum. Kita sholat pakai bacaan Al-Quran, Al-Fatihahnya riwayat Imam Asim yang diriwayatkan oleh muridnya Imam Hafiz. Jadi Quran kita ini diriwayatkan, ada periwayatnya. Enggak ujuk-ujuk datang ke Pekanbaru begini, enggak. Maka disebut ya, biasanya ditulis di situ. Biriwayati Hafsin an Asim. Pada baca enggak? Enggak ya? Jadi Quran itu diriwayatkan. Tapi coba cek. Ini yang ngotot nih dengan tradisi ahli hadis. Kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang harus dikritisi dengan standar ahli hadis, ada yang tidak boleh dikritisi dengan standar ahli hadis. Contoh, ini Imam Hafiz berguru kepada Asim. Imam Asim secara ilmu hadis riwayatnya dhaif. Kalau kita pakai standar ahli hadis, ini Al-Quran jadi dhaif enggak? Paham maksudnya? Betul nggak saya cerita? Nyambung, saya cerita apa? Jadi ahli hadis itu mensyaratkan orangnya harus thiqah. Thiqah itu kredibel, hafalannya harus tombit. Imam Asim yang meriwayatkan bacaan ini. Nah, bacaan ini kan nandanya saya nggak tahu tadi baca Al-Qurannya apakah itu diwakaf tadi atau saktah, saya nggak ngerti. Jadi kalau baca Quran versi Hafiz, Bismillahnya dijaharkan benar. Yang kedua, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Jangan berhenti di tengah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Itu qiraat lain, itu riwayat lain. Jadi ini pun berhenti dimanapun Ahlul Quran meriwayatkan. Maaf, lupa minum tadi. Bismillah. Jadi teman-teman yang antum suka kajian hadis, ilmu hadis itu syai'un fanun mustaqilun. Itu disiplin ilmu yang khas. Standarisasinya tidak boleh diterapkan ke ilmu yang lain kecuali yang sesuai. Dalam bab Al-Quran saja tidak bisa diterapkan. Oke? Apalagi untuk talqin zikir. Itu beda langit dan bumi ilmunya. Siang malam bedanya. Maka tolong bagi para kritikus hadis jangan pakai standar itu. Kalau pakai standar itu, kita akan meninggalkan Al-Quran yang kita baca hari ini. Ya. Terus pakai standar apa? Ahli zikir. Ahli zikir ini boleh kita sebut ahli tasawuf, ahli tarekat. Malu ya, takut ya sebut tarekat ya. Orang hari ini malu menyebut tasawuf. Ya, masjid ini kayaknya udah insaf. Insya Allah ya. Saya di mana-mana itu dipesenin sama pengurusnya. Di sini enggak ya. Ustaz, yang sebut tasawuf Ustaz. Kenapa? Jamaah sensitif. Loh, jamaah ikut Ustaz ikut jamaah. Bengong pengurusnya. Ya. Kalau antum begitu, kapan jamaah naik pangkat? Ya. Kapan jamaah naik makom? Gitu-gitu aja. Ya. Jadi saya mengimbau kepada semua pengurus masjid, kajian tasawuf dijadikan kurikulum. Kalau nggak masjid ramai terus Pak. Masalah Sayyidina ramai, zikir keras ramai, cuma kunut ramai. Itu ada imam yang ditonjok dulu, karena nggak ada tasawuf di situ. Tasawuf itu intinya akhlak. Akhlak itu nggak mungkin kalau orang nggak adil dengan ilmu.
Orang adil dengan dirinya baru muncul ketenangan di kolbu. Kalau udah tenang, gak mungkin nanjak orang. Ya. Ini cuma masalah. Apalagi kalau imamnya zikir keras, oh bisa diteriak-teriakin ntar. Bapak saudara kepada Allah, jadi standarnya ahli fikih itu beda lagi. Standarnya ahli hadis beda lagi. Standarnya ahli Quran beda lagi. Standar ahli tasawuf, ahli tarekat yang mereka sebut gurunya dengan mursyid, itu standarnya khas. Apa standarnya? Ayyakuna wasilan ilallah, ilmunya nyampe kepada Allah, rasa bertuhannya sahih, bukan rasa-rasa setan. Rasanya itu murni. Nah, ini yang kemudian mereka transfer kepada muridnya. Mereka dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari gurunya. Bersambunglah rasa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka enggak puas. Dihantamlah sanad zikir, yaitu Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, itu kan berguru ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini wafatnya tahun 40 lebih kurang. Mereka berusaha mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri tidak bertemu Sayyidina Ali, berarti sanad zikir terputus. Nah, ini cara mereka. Bagaimana kita nanggapinya? Kita kembali ke ahli hadis saja. Kalau emang mereka kritik hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu syarah terbaiknya itu syarah Imam Ibnu Hajar. Diikuti oleh muridnya Imam Safawi, lalu muridnya yang kedua Imam Suyuti. Mengisbat, menetapkan bahwa Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, betul-betul bertemu dan berguru kepada Sayyidina Ali. Mereka gak puas itu. Jadi ingin melemahkan. Habis itu bilang, oh sanad ente kepada Ali, berarti ente Syiah. Nah, jadi kita boleh tidak senang kepada Syiah, tapi jangan gak senang kepada Ali. Ya, bisa bedain? Boleh gak senang ke Syiah, kritiklah Syiah gak apa-apa, tapi berani kritik Ali. Orang yang disebut Syiah itu pro Ali, anti selain Ali, disebut Rafidah. Rafid itu dia menyerang selain Ali. Sedangkan orang yang mengkritisi Sayyidina Ali disebut dengan Nasibah, bukan Nusaibah, beda lagi. Nasibah, kelompok yang suka mengejek Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Imam Al-Hakim, Sayyidina Ali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku aqrabut turuq ila Allah wa ashaluha, jalan pintas menuju Allah yang paling mudah, paling dekat, yang enggak ribet-ribet, enggak perlu pakai suluk 40 hari. Bayarin suluk 40 hari masalah aja nih ya. Ada Pak metode ringkasnya. Kalau suluk 40 hari kan itu thariqah para nabi. Nabi Yunus 40 hari di perut ikan, Nabi Musa 40 hari di Tursina, Nabi Muhammad di Gua Hira 40 hari. Ali bin Abi Thalib mikir, kelamaan ini 40 hari ya. Terus gimana? Yang gampang wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Alaika bidmudawamati dzikrillah. Hendaklah engkau mudawamah, konsisten berzikir dalam keadaan sir, ya, sepi ataupun jahar, ya. Kita keraskan, kita lembutkan, ramai ataupun sendiri. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kalau itu saya juga udah tahu, ya, kira-kira begitu kalamnya. Saya pengen yang khusus. Maka disuruh duduk. Kamu duduk sini. Apa kata Nabi? Ghammid ainaik. Tapi di hadis Muhammad itu ada tambahan tengahnya. La taqumus sa'ah,
Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang membaca Allah, Allah. Nggak ada kiamat kalau masih ada yang baca Allah, Allah. Tapi Dajjal keluar, walaupun ada orang baca Allah, Allah. Ya. Dajjal sama kiamat kan masih jauh, masih jauh. Ya. Tapi jauhnya bukan satu abad, nggak nyampe. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ghammid ainaik wa qul la ilaha illallah." Pejamkan matamu, lalu bacalah la ilaha illallah. Pejam mata. Maka metode memejamkan mata bukanlah dari Hindu Buddha. Ya. Ini ada yang nggak ngerti dari sini dikira, oh nggak boleh memejamkan mata. Kenapa? Tasyabuh bil Buddhiyin, menyerupai orang Buddha, menyerupai orang Hindu, nggak nyambung. Ya. Kebetulan kita sama-sama menjamkan mata, mereka menjamkan mata, itu urusan mereka, itu urusan kita di sini. Ya. Berdasarkan hadis ini, kita ringkas saja cerita hadisnya. Ulama kita kemudian meriwayatkannya sebagaimana Sayyidina Ali mendapatkannya, menirukan model yang ada di situ. Menirukan ini disebut dengan hadis musalsal bi dzikrillah atau musalsal bi talqin. Hadis menirukan gaya guru, gaya sumbernya hadis ini, keadaan orang yang mengajarkannya, disuruh duduk, disuruh pejam mata, semuanya dibaca sekian kali, itu ditirukan semua. Namun yang meriwayatkan ini juga dua, ada versi ahli hadis, pejam-pejam mata juga, tapi nggak ada rasanya. Ada yang versi ahli zikir, dipejamkan mata, tapi ada namanya prakondisi, dikondisikan kalbunya sehingga kalbunya siap menerima la ilaha illallah. Nah, itu yang disebut talqin. Hadis ini dianggap sahih oleh Imam Hakim, tapi ketika saya teliti paling tinggi cuma hasan. Wal hasanu yuhtajju kas sahih. Hadis hasan dipakai dijadikan hujjah seperti hadis sahih. Di riwayat Imam Ahmad, hadisnya juga dhaif, tapi sudah naik menjadi hasan li ghairihi. Nabi bertanya, Ubadah bin Samit, temannya Sayyidina Ali, apa kata Nabi? Hal fikum gharib? Adakah di antara kalian orang yang gharib? Kalau versi Imam Tabarani, Imam Hakim, gharib di situ artinya orang ahli kitab. Tapi versi ahli zikir, gharib itu orang yang belum siap menerima talqin zikir. Dan kita ini rata-rata disebut gharib. Maka saya tidak termasuk orang yang ngobrol talqin. Kita buat conditioning, ya zikir dulu ya Hayyu ya Qayyum, itu metode aja ya, supaya tidak gharib. Gharib ini merasa asing, aneh, ini zikir apa lagi nih Ustaz? Itu orang yang menganggap zikir itu sesuatu yang baru. Maka gharib siapa saja yang belum mengenal bab zikir, belum menghendaki ilmu zikir, belum menghendaki talqin, belum siap di talqin, itu disebut gharib. Ini versi kita, versi saya maksudnya ya. Maka Nabi mengatakan tutup pintu, tutup pintu. Lalu Nabi mengajak, irfa'u aydiyakum, angkat tangan kalian, angkatlah tangan mereka. Wa qulu la ilaha illallah, lalu bacalah la ilaha illallah. Ini namanya talqin jama'i, talqin berjamaah. Nah, nanti ada saatnya kita talqin jamaah itu kan baru. Tapi kalau sekarang masih sendiri-sendiri Pak, ya, masih sir. Ada saatnya. Kalau jamaah di sini sudah siap, udah nggak gharib lagi, baru kita bimbing zikrullah, insya Allah. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, dengan inilah aku diutus, dengan inilah aku dibangkitkan. Itu sebabnya setelah kita zikir, kita baca apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Gimana Ustaz? Mana imam kita tadi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haqqin alaiha nahya. Kalimat yang benar, dengan itulah aku hidup, dengan itulah aku mati, dengan itulah aku dibangkitkan.
Benar kan? Kita hidup dengan kalimat itu. Beneran? Kayaknya hidupnya pakai handphone. Saya aja kemana-mana bawa handphone. Maka supaya Allah tak marah, saya bawa tasbih juga. Oh Ustaz, kita tasyabbuh dengan Yahudi. Loh, mana ada Yahudi pakai tasbih? Yahudi kan baru kali. Ya. Baik. Jadi hadis talqin zikir ada versi ahli hadis, ada versi ahli zikir, dan sanadnya dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan. Betul di sana sini ada kritik, cuma secara ilmu talqin, ilmu musalsal, hadisnya menurut ahli tasawuf sahih. Karena mereka dapat dari gurunya yang sudah dapat ijazah. Nah, ini rahasia apa? Ini perbedaan orang-orang tarekat sufi dengan yang tidak tarekat sufi mengajar zikir. Tarekat sufi itu mengajar zikir harus dapat ijazah dari gurunya. Yang antum benci selama ini itu, ya, yang antum bilang ini khurafat, ini fanatis. Bukan, mereka itu untuk menjaga kemurnian zikrullah. Itu si ustaz harus dapat izin dari gurunya, biar terjamin bahwa zikirnya benar-benar bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita malah bangga, saya pakai zikir pagi sore aja kan. Dapat di mana zikir pagi sore? Dapat di mana? Di YouTube, ya, atau ketemu di toko kitab ya. Ambil di toko buku terus amalan sendiri. Orang yang zikir tanpa berguru, dia dapat berkah, tapi tidak dapat faid. Faid itu aliran nur yang Allah berikan kepada guru, diwariskan kepada murid. Apa bedanya? Kalau si murid punya guru, dia lemah, bisa ditarik oleh gurunya, bisa ditegur. Tapi kalau zikir-zikir sendiri, baca-baca mansurat sendiri, baca watib sendiri, tanpa ada bimbingan guru, kalau kita lagi lemah, tidak ada yang menegur, tidak ada yang narik. Itu bedanya. Jadi samalah, kita mau pergi satu tempat, numpang ke orang yang sudah tahu jalan. Kita belum tahu jalan dan gak punya kendaraan. Duluan mana sampainya? Yang punya kendaraan, ini ilustrasi paling gampang. Yang paling kenal Allah siapa? Rasulullah. Lalu sahabat Rasulullah, lalu tabi'in. Nah, mereka berhenti di situ, disebut salaf. Maka mereka langsung kembali ke kitab salaf. Nah, begitu. Kitab salaf itu juga diriwayatkan dari salaf terus ke khalaf, terus sampai zaman ini. Maka hatta yaum, sampai saat ini zikir-zikir itu masih diwariskan dari qalbu ke qalbu, dari jiwa ke jiwa, dari ruh ke ruh, sampai hari ini. Al-arwah junudun mujannadah, sesungguhnya ruh itu sesama mereka saling kenal, ya, mereka berkumpul. Semoga berkumpulnya kita ini menunjukkan bahwa ruh kita bersaudara di alam sana. Amin, ya. Udah syuruk belum? Ya, khawatir udah syuruk aja. Ini banyak yang nanya, Ustaz, kalau ada kajian syuruk kita sholat dulu atau ya zikir dulu atau ngapain? Kajian dulu. Karena kajian lebih wajib daripada sholat syuruk yang hadisnya dhaif. Kalau syuruk itu hadisnya dhaif. Tapi karena Imam Tirmizi yang meriwayatkannya, beliau mengatakan ulama salaf mengamalkannya dan jadi hasan. Gitu bedanya ya. Kembali ke bab zikir. Nabi itu ada yang mengajarkan zikir secara personal, fardi, ada yang jamaah, ada yang secara tertutup, ada yang secara terbuka. Begitu Nabi metodenya. Ada yang kadang Nabi mengajarkan satu kalimat la ilaha illallah, kadang Nabi mengajarkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Suatu kali istri Nabi Sofiyah itu dia punya biji kurma sama kerikil digabung 4.000. Itu zikir dari subuh sampai Nabi balik
Tapi balik itu kira-kira waktu duhanya yang sudah naik jam 9 atau jam 10. Kira-kira kalau dari subuh sampai jam 9 berapa jam itu zikirnya? 4 jam ya? 4 jam zikir. Istri Nabi loh ya. Nabi pulang, dalam hadis yang sahih Nabi berkata, ya, hadis Abu Dawud, wahai istriku, maukah engkau aku tunjukkan zikir yang lebih afdal daripada itu? Yang tadi Nabi larang enggak? Nabi enggak larang kok. Cuma Nabi lagi ingin menaikkan kurikulumnya dari zikir menghitung kepada zikir tidak perlu menghitung. Ini yang dilupakan oleh orang yang tidak punya zikir dan ijazah talqin. Jadi dia dapat hadis dijadikannya untuk menghantam zikir pakai hitungan. Nabi mengatakan di situ, afdal min dzalik, yang lebih afdal dari zikir menghitung. Bukan berarti zikir menghitung tidak bagus. Ini baik, ini lebih baik. Begitu. Hada hasan wa hada ahsan. Jadi bukan berarti zikir dengan menghitung itu buruk. Logikanya begitu. Tapi orang-orang yang benci kepada tasawuf dan tarekat mengatakan hadis ini adalah dalil membatalkan, melarang berzikir dengan angka. Justru sebaliknya, hadis ini adalah dalil boleh zikir dengan angka. Dan ini udah berapa bulan ini pertanyaan sama, Ustaz katanya kalau zikir pakai angka nanti kedatangan khadam. Saya mau tanya sama yang ngomong dulu, mungkin gurunya ustaznya, emang dia melihat alam gaib? Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna fala tuqbal syahadatuh. Orang yang mengaku ngerti alam jin, ya, dia bilang lihat jin, khadam segala macam, tidak diterima persaksiannya, apalagi pengajarannya. Orang kayak gitu percaya, dia nggak pernah melihat alam khadam, dia nggak pernah melihat alam jin. Emang jinnya senangnya sama apa sih? Main tebak-tebakan. Iyattabi'una illa dhann. Mereka itu cuma tebak-tebakan. Ini kalau zikir pakai angka tertentu nanti datang khadam. Asal-asalan. Persoalan itu kemudian dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis ini. Baru Nabi ngajarin, kuli, katakanlah wahai istriku, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi wa zinata arshihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Boleh dibalik ya. Itu zikir secara ilmu hadis boleh dibaca siapa aja, tapi secara ilmu qalbi, kalau belum sampai ke rasa ini, maka nggak ada efeknya. Coba diterjemahkan. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adalah khalqi. Maha suci Allah, maha hebat Allah, sebanyak bilangan makhluknya. Waktu antum zikir begitu, ingat lafaznya itu ingat maknanya. Saya yakin antum ingat lafaznya aja. Ternyata ahli zikir itu punya istilah, ada namanya zikir jama'i atau zikir kullu jasad. Zikir kalau zikir semua bagian tubuhnya merinding. Zikir itu sudah dilewati oleh Sayyidah Sofiyah. Sekarang ada zikir di atas itu, zikir alam semesta. Itu dia. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi. Maha suci Allah, maha hebat Allah, sebanyak bilangan makhluknya. Maka dia pandang semua bilangan makhluk, sebanyak itulah dia angkat zikirnya kepada Allah. Siapa yang tahu jumlah makhluk Allah? Ada yang tahu Pak jumlah makhluk Allah? Di tubuh aja kita nggak tahu. Di tubuh ini berapa sel kita nggak ngerti. Karena hanya Allah yang tahu. Nah, ini rahasia lagi, naik pangkat lagi ke Sofia. Hanya Allah yang tahu jumlah bilangan makhluk di tubuh ini dan di alam semesta. Maka zikir ini sebenarnya zikir menyerahkan mana zikir kepada yang punya nama. Ya Allah, maha suci Engkau, sesuci yang Engkau mau. Karena yang tahu jumlah makhluk cuma Engkau. Berarti ini zikir nggak pakai logika biasa lagi, dia pakai logika Nabi. Dan
Nabi lah yang pernah diperjalankan melewati semua alam semesta. Nabi itu udah masuk Pak ke semua lini alam, maka disebut beliau rahmatan lil alamin, rahmat yang rahmatnya memancar ke semua alam semesta. Jadi rambut kita ada itu dapat rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir dapat rahmat. Jadi ada rahmatnya Rahman, ada rahmatnya Rahim. Semua makhluk Allah dapat rahmatnya Rahman. Tapi kalau Rahim khusus kepada orang yang percaya kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil yang sama bisa dibaca dengan cara yang berbeda. Jangan ngotot dengan pemahaman yang saklek itu ya. Jadi dalilnya sama nih. Dalil mengenai hadis Nabi mengajarkan zikir tanpa hitungan kepada Safiyah. Ternyata itu adalah dalil juga bahwa zikir itu ada kurikulumnya ya. Itu yang disebut ijazah. Jadi Nabi ngasih ngajar Safiyah itu ijazahnya. Nah dulu pernah nggak dapat perintah pengajaran dari guru? Ya sini saya ajarin zikir, kan nggak digituin sama guru? Enggak ya? Ya saya dengar orang zikir, saya bikin zikir aja kan, gitu ya. Itu namanya taklid. Biar zikirnya berangkat dari taklid kepada ittiba, maka zikirnya harus ditalqin. Kan antum dari dulu ngomong-ngomong taklid mulu nih, kita nggak boleh taklid, ayo. Kalau zikir nggak taklid, harus ambil talqin. Gitu. Cuma Sayyidina Ali, Nabi talqin kan setelah qalbunya siap. Kita kan belum siap, jadi belum dikasih talqin. Teman-teman PR sebagian besar sudah kita talqin zikir tuh ya. Gak tahu diamalin apa enggak ya, urusan mereka ya. Ada yang ngamalin, ada yang enggak. Baik, udah syuruk ya? Kita mau tanya jawab, langsung tanya jawab aja lah untuk kalian yang mau ditanya. Ya, fadhal. Lanjut dulu. Ya udah. Jadi tadi itu dalil zikir. Jadi dalil zikir berangka dengan tidak pakai angka, dalilnya sama tuh. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, yang benar itu memahaminya, kita tidak mengatakan ini benar mutlak. Bahwa zikir dengan angka itu adalah kurikulum awal orang belajar zikir. Orang itu butuh angka, butuh batas, limit. Butuh latihan, namanya latihan ada angkanya. Bagaimana dengan yang mengatakan tadi zikir dengan angka tertentu bisa mendatangkan khadam? Kalau begitu Rasulullah yang pertama kedatangan khadam. Kenapa? Nabi kalau zikir angkanya berapa? 33, 10, 25, 33, 70, 100. Itu angka yang dicontohkan. Nabi nggak nyontohin kepada Sofia angka 4.000. Lalu kenapa dia berzikir 4.000? Apakah Sofia lebih pintar dari Rasulullah? Seperti logikanya orang yang anti logika, akal-akalan orang yang anti akal. Itu lebih pintar dari Rasulullah, kan begitu logikanya. Itu logika apaan? Jangan pakai logika nggak jelas dalam belajar. Ya. Akal-akalan tapi aklul du'afa ya. Aklul hamqa ya. Akal tapi orang yang pikirannya nggak nyambung. Sok berlogika tapi logikanya nggak nyambung. Sama dengan ngirim Fatihah. Itu mereka pakai akal-akalan. Kenapa? Mentok imamnya Ibnu Qayyim menyebutkan 29 dalil bahwa amalan orang hidup sampai ke orang mati, maka Fatihah termasuk. Mereka akal-akalin. Emang Rasulullah melakukan? Nah itu akal-akalan namanya Pak. Nggak pakai dalil dia nolaknya, pakai akal-akalan. Ya. Saya pernah menyebutkan di masjid ini bahwa Sayyidina Abu Hurairah zikir setiap hari 12.000. Itu angka bukan? Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad, Imam Zahabi, Imam Al-Mizzi dari riwayat yang sahih. Itu Abu Hurairah pada tahun khadam ya. Jadi zikir dengan angka tertentu, yang penting ada guru yang nyuruh
gurunya ahli zikir punya sanad kepada Rasulullah, itu jaminannya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat Nabi, mereka boleh berkreasi, dapat ayat, wahai orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsiran. Surat Al-Ahzab 41 ya. Sofyan menganggap 4.000 itu banyak, maka dizikir 4.000. Abu Hurairah menganggap 12.000 itu banyak, maka dia menganggap inilah penafsirannya. Jadi sahabat itu mencoba menafsirkan. Tafsiran itu sampai di zaman ini menjadi sebuah thariqah. Jadi thariqah itu jangan dibayangkan orang suluk-suluk doang. Suluk itu salah satu metode dalam thariqah zikir. Ada thariqah ringkas, cuma karena ringkas hasilnya ringkas juga. Kalau yang mau khalwat 40 hari hasilnya juga lebih bagus. Orang kursus 40 hari dengan orang yang kursus cuma lewat YouTube sehari 10 menit, beda nggak hasilnya? Beda lah ya. Kira-kira begitu Bapak Saudara Allah. Jadi kita hidupkan lagi sunnah ini, sunnah talqin zikir, sunnah zikir berjamaah, sunnah zikir sendiri-sendiri. Nah di sini sudah ada zikir jamaah, ikutin aja, gak usah malu-malu. Ya. Ikutin zikirnya, nanti terasa temannya. Nah ini ada adab kalau imam ngajak kita zikir, jangan kita mendahului imam, jangan kita lebih pelan dari imam, standar. Kapan zikir itu suaranya menjadi energi? Apabila suaranya satu frekuensi. Jadi nggak ada yang duluan, nggak ada yang telat, sama. Itu sebabnya juga ada majelis ratibul hadan. Itu kalau ratibul hadannya mereka satu hati dan suaranya satu, semuanya akan majzub, ditarik oleh Allah SWT dan merasakan nikmat zikir. Tapi kalau nggak ada kesetaraan suara di situ, hilang. Ya. Nanti kalau imamnya zikir, ikutin Pak. Ya. Imamnya kencang gitu kencang, imamnya lembut lembut. Jadi imam saya sarankan tidak hanya zikir cepat, pelan-pelan dulu. La ilaha illallah, pelan-pelan aja Pak. La ilaha illallah, pelan lama-lama, cepat boleh ya. Tapi jangan teriak-teriak juga pakai mic ya. Nanti terganggu orang lain. Baik, saya rasa cukup lah ya. Ya, contoh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita sampai lagi. Pertanyaan pertama, yang selalu kita lihat kalau muda tidak Allah, berarti tadi yang Allah lebih berlain ada lagi yang lain-lainnya. Banyak zikir yang kita lakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapatan hafal maksudnya dari kita? Bagaimana kita membaca La ilaha illallah, Allah, wallahu jamil, wallahu azim dan lain-lain. Pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau pertanyaan ada sedikit ini, bulan puasa ini adakah Ustaz melakukan suruh dan di mana apa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Yang kedua, saya jawab aja, ini masih musim corona ya. Kita WFH, maka kita buat SFH, suluk from. Tapi kalau ada zona yang sudah kuning, hijau, apa ke sana aja. Ya, ikut khalwat di mana aja boleh. Zikir itu intinya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, menghormati guru, pasang adab, usul ulama, langsung Allah terima Pak. Nggak mesti sama saya atau sama siapa gitu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang bagaimana menempatkan zikir. Kan ada hadis afdalu dzikri la ilaha illallah, hadis Imam Tirmizi. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Zikir itu terjemahan. Kalau saya terjemahin enggak begitu. Zikir paling lezat adalah la ilaha illallah. Ada zikir juga astagfirullah. Kapan ditempatkan? Zikir istighfar itu namanya zikir prakondisioning.
Jadi sebelum kita menikmati kelezatan zikrullah la ilaha illallah, bersihkan dulu wadahnya. Ini gelas saya bersihkan dulu, baru saya tuang air. Airnya bersih, tempatnya kotor, saya jijik Pak memakan meminumnya. Benar ya? Kalau sudah begitu, tempatnya terbuka, kasih penutup supaya kalau ada lalat masuk dia nggak nempel ke dalam. Nah, itu disebut sholawat. Jadi sholawat itu penutup dari semua zikrullah. Jadi pangkalnya istighfar, puncaknya la ilaha illallah, ujungnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang berzikir tidak dimulai istighfar, dia tidak akan merasakan getaran-getaran zikir. Siapa yang berzikir tidak sampai kepada la ilaha illallah, dia tidak akan merasakan nikmatnya dan lezatnya zikrullah. Siapa yang berzikir tidak ditutup dengan salawat kepada Rasulullah, nanti mau masuk surga tersesat dulu Pak. Di padang mahsyar baru bangunnya tersesat, bahkan di alam barzakh dia tersesat. Jadi supaya tidak tersesat bagaimana? Nah, maka ada orang nggak sabar, langsung aja deh kita salawat, ya boleh juga. Banyak nih sekarang lagi banyak zikir-zikir sholawat, tapi digunakan untuk nangkap jin. Salah penggunaan, benar nggak? Lagi menghadapi tukang sihir pakai sholawat ya. Sholawat itu mahar langit dan bumi. Ini istilah baru ya. Apa kata Nabi? Siapa yang berdiri dari satu majelis walam yusalli alaihi, dan tidak zikir kepadaku, maka baginya kerugian pada hari akhirat. Dalam hadis yang lain, hadisnya hasan, man nasiya salata alaiya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa salat kepadaku, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Khati'a, keliru. Mau Pak nanti keliru. Jadi ini saya kasih ijazahnya Pak ya. Al-wirdul asas dulu pernah kita kasih di sini. Namanya wirid asas. Pertama syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ingat ya, syahadat dulu. Jadi setiap kalau mau zikir perbaharui syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau perlu dimaknai, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Beristighfar. Astagfirullah. Istighfarnya berapa Pak? 100 kali. Pelan-pelan aja. Bayangkan semua dosa yang kita lakukan. 100 sebutin. Dosa mata sekian. Ada 7 anggota, ada 10 bagian di badan, masing-masing 10 dosa. Udah Pak, jadi 100 dia. Ya, inilah hakikat zikir Nabi. Beliau beristighfar setiap hari 100 kali. Bedanya beliau gak punya dosa zahir, gak punya dosa batin. Beliau menganggap kurang syukurnya sebagai dosa. Nabi itu sholat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Beliau mengatakan afala akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Udah sholat begitu, beliau masih merasa kurang bersyukur. Keluar dari tempat buang air, beliau mengatakan ghufranak ya Allah, ampuni aku kurang mensyukuri nikmat bisa buang air. Yang pernah mengalami mampet tuh ya, selamnya pernah nggak? Sakitnya bukan main, benar. Sakitnya bukan main kalau kita nggak dikasih nikmat buang air kecil. Maka Nabi bersyukur, Nabi menangis, mengatakan ghufranak, ya Allah ampuni aku. Jadi Nabi minta ampun bukan dari dosa. Nabi minta ampun karena kurang syukur. Ini beda istighfar kita dengan istighfar Nabi. Kalau kita benar-benar berdosa, karena dosa kita banyak. Belum lagi dosa batin. Kalau ditambah begitu bisa 200 istighfarnya. Dia cukup 100 dulu. Nah, Anda mengamalkan sunnah Nabi. Tuh, angka dari Nabi bukan? Dari Nabi Pak. Setelah itu baca la ilaha illallah. Kalau waktu luang Bapak misalnya udah pensiun nih. Udah pensiun Pak? Nah, kalau udah pensiun saya kasih yang panjang nih Pak. Kalau yang mudah-mudahan ini kita kasih yang pendeknya aja. Yang pendek-pendek la ilaha illallah cukup, titik. 100 kali. Bagi yang sudah pensiun atau lagi musim libur, la ilaha illallah, Allahnya dipanjangkan. Wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di makna itu lahul mulku walahul hamdu
miliknya lah semua kekuasaan, semua kerajaan, miliknya lah semua pujian. Maka kalau kita dipuji, yakinkan, iktikadkan pujian itu kembali kepada Allah, baru boleh Pak menerima pujian. Jadi kapan kita gak pantas menerima pujian? Kalau kita marah pujian buat kita gitu. Tapi kalau kita dicaci maki orang, jangan yang kembalikan kepada Allah. Itu emang kita apa yang jelek ya. Berapa kali? 100 kali. Beberapa masyayikh kita menambahkan, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in, dia menghidupkan yang mati. Tapi di hadisnya begitu doang. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini dibaca, intinya adalah la ilaha illallah. Kalau Bapak tak fokus di kalimat setelahnya, cukup baca la ilaha illallah. Berapa kali? 100 kali. Yang gak sempat lagi duduk, habis sholat, buru-buru mau kerja, ya di motor, di mobil boleh. Terus yang ketiga, karena semua zikir tanpa sholawat tidak sampai kepada Allah, maka wajib sholawat. Jadi sholawat itu bagi saya bukan sunnah. Yang bilang sunnah udah lewat ya. Sholawat itu wajib hukumnya. Kenapa wajib? Bahkan lebih wajib dari sholat. Sholawat itu lebih wajib dari sholat. Kalau nggak ada sholawat, sholawat tidak naik. Kalau nggak ada sholawat, sholat tidak naik. Baru dengar antum ya, sholawat lebih wajib dari sholat. Bid'ah ini. Yang sering dibaca oleh imam, Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, kalau engkau percaya kepada Allah, percaya malaikat Allah, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam rindumu. Allah sholat kan? Sholat kayak kita nggak Allah? Saya mau nanya serius, jawab dong. Allah sholat subuh nggak? Allah haji nggak? Allah zakat nggak? Enggak ya? Tapi Allah sholawat. Jika Allah bersolawat, maka sholawat itu apanya sholat? Sholawat itu adalah kendaraan sholat untuk naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nyebut naik bukan berarti Allah bertempat tinggi. Nanti ada pembahasan khususnya. Pertemuan di mana? Oh, bukan di sini. Di juri. Ya udah di sini aja dijelasin. Allah itu maha tinggi mutlak, tapi bukan tinggi arah dan tempat. Kau wajib meyakini Allah maha tinggi. Itu namanya alim. Karena ia bukanlah benda, maka ketinggiannya bukan arah. Jadi kita wajib meyakini Allah maha tinggi. Itu wajib hukumnya. Ya. Udah berapa tadi? 3. Yang terakhir subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali ditutup adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimat. Tapi kalau Bapak pensiun 100 kali baca itu Pak. Subhanallah bihamdi subhanallah azim adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimat. Itu udah bawa satu kontainer zikir itu di belakang. Seberat aras, sebanyak makhluk Allah. Pernah nimbang aras kan? Badan aja lupa nimbang. Lagi nimbang aras. Subhanallah bihamdi subhanallah. Seberat arasmu ya Allah. Aras itu meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi tidak terlihat dibandingkan aras Allah. Kita bilang ya Allah, Engkau maha hebat. Seberat arasmu. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Maka zikir ini namanya zikir bukan zikir. Zikru ala zikri, zikru fawqa zikri. Zikir tapi di atasnya zikir. Kalau belum sampai ke rasa itu, cukup zikir biasa aja dulu. Jadi kalau belum muncul nih rasa, alam semesta berzikir, maka lebih afdal zikir subhanallah bihamdihi subhanallah azim tanpa tambahan. Gitu sebenarnya. Secara ilmu qalb ya. Kalau ahli hadis mah bawa aja semua. Baik.
ahli hadis ini membawakan bahan, ahli zikir meramunya, meraciknya menjadi thariqah zikir. Ahli hadis bawa riwayat, ahli fikih meramunya menjadi hukum. Gitu Pak ya. Sekarang muncul pemahaman ahli hadis itu sudah punya metode sendiri. Ini kekeliruan besar. Ahli hadis nggak bisa meramu sendiri kecuali dia ahli fikih, kecuali dia ahli zikir. Nggak ada ilmu yang mandiri di dunia. Semua ilmu saling berkaitan dan beririsan. Gimana? Udah? Salah 7. Kalau masih ada pertanyaan lain, tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan dari saya ngambil estafetnya. Iya, tentang zikir juga. Bagi kita awam, mungkin kita mengambil zikir-zikir itu yang ada di Quran dan ada di hadis yang pasti. Namun zikir-zikir yang dari para ulama yang punya sanad itu tadi ijazah, kita kan tak begitu tahu dengan kondisi zaman sekarang siapa yang bisa memiliki. Yang pertanyaan saya, apakah kita termasuk bersanad andaikan kita dengar hanya dari online gitu, dari TV atau dari ceramah umum di apa namanya ya di forum umum yang kita tidak kenal, kita tidak langsung berjabat tangan dengan guru, apakah itu termasuk juga bersanad? Mungkin iya bersanad tapi online. Sanad online, sanad juga Pak. Anak kita sekolah online, sekolah offline, beda nggak hasilnya? Beda efeknya? Kalau sekolah online itu tengkar mak-maknya dahsyat sekali. Ayo deh, ada itu masih muda. Itu semua mak-mak mengalami hal itu. Ya, dia kira anaknya kok bodoh, padahal semua anak begitu. Di dalam diri kita, kalau kita ngaji online, Bapak akan berurusan dengan itu Pak. Ini benar gak ya, benar gak ya, gitu. Itu berkelahinya dalam diri. Tapi kalau ketemu guru yang mumpuni, hilang semua itu. Karena dalil itu ada pada diri guru. Dalil yang hidup namanya guru yang bersanad. Dalil yang tertulis kitab. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada guru kita bersanad, itu lebih afdol daripada lembaran-lembaran kertas. Kertas ini kan mati Pak. Kertas-kertas zikir itu. Ada nyawa nggak kertas itu? Nggak ada. Yang ada nyawa si kolbu ulama ini. Karena dia punya nyawa, punya spirit, dia bisa mewariskan spiritnya kepada kita. Kalau buku kan nggak bisa. Masa kirim Fatihahnya ke kertas kan? Tidak kirim tos, nggak bisa. Online, bagaimana online? Ya, karena zaman ini ilmu mudah, maka orang sekarang bisa ngambil ilmu apa aja dengan mudah. Tapi saya ingatkan, kalau belum kenal gurunya, belum dapat izin darinya, terus ngamalin zikir via online, yang zikirnya bukan diambil dari Quran dan Sunnah, saya khawatir baru cerita khodam-khodam tadi itu terjadi. Dan ini sudah banyak di YouTube tuh, zikir kulhu geni, ijazah, ya, mahar sekian, zikir ini zikir, aneh-aneh zikirnya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak 1, 2 yang udah mulai begini, ya, karena nggak ada yang guidance. Orang di guidance aja belum tuh lulus, gimana yang sendiri? Jadi umur berapa? Maaf nih, 6. Udah wajib Pak. Udah wajib belajar zikir. Jangan online lagi. Cari gurunya, minta bimbing. Ustaz, Kiai, Syekh, bimbing saya. Gitu. Ya. Mau sampai kapan lagi? Emang jamin nggak kena corona di sini? Kan nggak juga. Kita nggak tahu. Minimal kita punya garansi bahwa zikir kita bersanad kepada Rasulullah SAW. Jadi bolehkah lewat online? Boleh jika zikirnya yang zikir yang umum, Ratibul Hadar, Ratibul Atas, zikir-zikir yang biasa-biasa. Tapi kalau zikirnya namanya aneh-aneh, kalau namanya ke bahasa lokal, tolong jangan diamalkan. Karena iblis itu Pak, nama aslinya kan Azazil. Itu tadinya ahli zikir. Azazil ini
dulu yang jaga surga dan dia ibadah di surga. Azazel ini dipecat dari malaikat. Dia turun punya dendam, dia punya tentara 70.000. 70.000 ini masing-masing 70.000 itu punya tentara lagi di bawahnya. Kerjaannya ngapain? Godain orang-orang yang suka zikir, suka ngaji. Nah, bagaimana cepat supaya tidak kemasukan setan? Jadi kemasukan setan ini lebih bahaya daripada kemasukan jin, kesurupan. Orang kesurupan biarin aja dia begitu tukang-tukang sendiri. Jadi kalau sudah kemasukan setan, gawat. Ya. Itu mulai gawat. Was-was dibilang ilham. Dia was-was tapi dia bilang ilham. Jadi kalau ada guru itu, guru Adam, setannya kabur. Kira-kira begitu. Karena jaminannya Rasulullah. Kalau dia bersanad, bersih sudah. Ya silakan dicari Pak, ini kan di Kampar ada negeri 1000 suluk. Ya, sono lah. Ya. Ini kan bulan puasa ini. Di sana kayaknya zona-zona hijau deh. Udah kesana aja. Ngapain lagi? Ustadz saya ngurus ini, ngurus itu. Mau sampai kapan ngurus ini selesai? Urus diri sendiri. Ku anfusakum dulu, walu ahlikum. Itu kan dalil kalau orang kan biasa menerjemahkan jaga diri keluargamu, itu terjemahan biasa. Ku anfusakum ahlikum itu kamu mau jaga orang, mengurusin yayasan, masjid, sekolah, itu orang. Kapan kamu jaga dirimu sendiri? Gitu. Ya. Yang belum lama ini juga ada sahabat saya bilang, Ustadz saya imam di masjid tapi guru saya nyuruh suluk. Kamu imamin masjid, tahun depan kalau umur panjang masih bisa kan? Ya. Tapi rokaatnya sekian Ustadz, kalau saya nggak jadi imam rokaatnya bisa berkurang dari 20 menjadi 11. Ya nggak apa-apa tuh. Ntar ente pulang balikin lagi di 20. Tapi tahun depan kalau kita meninggal, kita belum sempat zikir latihan, gimana? Kan nggak bisa balik Pak. Farji'na na'mal sholihan, semua ruh, semua jiwa itu meratap ketika dikuburkan. Ya Rabb, tolong kembalikan kami ke alam hidup, kepada kehidupan. Tapi Allah kembalikan nggak? Jadi arwah itu ketika dia mati itu gombal-gombal. Ya suka ngasih janji-janji. Ya Allah kalau saya hidup saya ibadah lagi. Padahal dulu dia ngomong gitu juga. Kalaupun dikembalikan, gak akan balik. Paling main handphone. Jadi kalau ada orang mati ini dihidupkan lagi, dia udah ketemu, udah doa tadi, dia pasti lupa. Ini aja kita lupa ketemu Allah, kan lupa. Jadi silakan amalkan yang umum-umum Pak, yang dari Quran Sunnah, tapi untuk masuk ke kolbu itu mesti dari kolbu. Kan tidak ada namanya talqin zikir online, nggak ada, nggak sah. Ya harus ketemu. Imam Bukhari yang nyari satu hadis yang zahir itu pindah-pindah negeri kok. Cuma mau dapat zikir pindah dari Pekanbaru ke Kampar aja nggak mau. Di kota Pekanbaru ada ya. Banyak dari sini banyak kok. Tinggal mau ngamalin aja Pak. Nggak mau cari guru. Mau menjatuhkan sedikit rasa malas, menjatuhkan sedikit ego. Ini yang menghalangi orang untuk bisa berzikir. Ya. Ada salah satu sahabat saya pikir, saya ini kan dokter, siapa yang bisa menalkin saya zikir? Gitu Pak, ada yang ngomong gitu. Kebetulan teman saya dokter. Waduh, saya bilang zikir itu kan nggak, wisudanya bukan di kampus bro. Ya. Zikir itu wisudanya di surau, di zawiyah, di ribat. Ijazahnya wisudanya langsung dari syekh mursyid. Itulah doktornya. Maka orang yang bergelar syekh mursyid dia dokter zikir. Jadi kita yang punya gelar-gelar ini, gelar-gelar duniawi untuk urusan dunia, nggak laku Pak di alam zikir. Coba dokter berlaku nggak dalam kubur? Ya dokter, man rabbuka? Hei dokter, siapa Tuhanmu? Ada nggak hadis begitu kan? Nggak laku. Gelar itu cuma berlaku di kampus. Nggak laku di masjidnya, nggak laku. Dokter nggak laku kan? Ada dokter nggak lancar baca kulhu nggak bisa jadi imam Pak. Udah Pak ya? Gimana? Udah. Masih ada pertanyaan? Silakan, masih ada pertanyaan? Masih ada dua? Silakan. Ya. Udah ringkas pertanyaannya. Assalamualaikum.
Pertanyaannya, apakah memang masing-masing tapi ada tambahan atau pengurangan? Sebenarnya khasiat atau kelebihannya berbeda. Sama seperti pertanyaan dengan lapas aktivitas. Kan banyak yang lapas aktivitas. Apakah masing-masing perawi mendengar beda versi dari Nabi SAW menceritakan kita dengan banyak versi, atau itu tergantung kepada kekuatan perawi sendiri atau kekuatan sahabatnya kalau mereka sehingga itu disampaikan kepada kita, sehingga kalau kita mengakukan itu semua boleh, atau sebenarnya tidak boleh. Ini dibaca khusus niatnya itu juga. Yang satu lagi yang seperti ini yang ada lapas dan buat yang tidak ada lapas itu koordinatnya beda lagi. Itu khasiatnya beda lagi. Baik. Ya, dua-duanya benar, Ustaz. Jadi Nabi kasih contoh, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ada tambahan yuhyi wa yumiit. Al ajru ala qadri ta'ab, begitu kaidahnya. Diambil dari hadis Abu Dawud tentang kisah Sayyidah Aisyah. Rahasia dari ganjaran pahala itu berdasarkan kadar lelahnya orang beramal. Orang yang baca yuhyi wa yumiit lebih banyak gak usaha effortnya daripada yang gak pakai. Saya cuma baca la ilaha illallah, beda gak dengan yang nambah lahul mulk? Beda ya? Begitulah kira-kira. Maka imam kita, para imam kita sepakat, beda zikrullah, beda natijah zikir. Beda zikrullah, beda efek zikir. Maka zikir yang ada istighfarnya, astaghfirullah, dengan zikir yang cukup Rabbil Fili, itu beda efek di kalbu. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, itu beda dengan cuma sekedar subhanallah, itu beda. Ya. Rahasia-rahasia ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang mau merasakannya. Maka ulama kita buat kaidah la yafhamuha illa man zaqaha. Tidak faham bab ini kecuali yang telah merasakannya. Jadi kalau nggak dijalani nggak ketemu. Jadi hadisnya itu emang digabung. Ini satu mazhab, yang satu lagi kalau hadis begitu aja, hadis saklek. Yang benar manhajul jama'i, digabung. Ya, itu yang afdal. Maka Imam Nawawi mengatakan, jika kamu ketemu hadis lafaznya bagaimanapun, amalkanlah walaupun cuma sekali, bahkan itu pun dhaif, amalkan. Itu Imam Nawawi. Ya, silakan diamalkan dengan semua versinya. Ya. Boleh. Saya kalau iftitah saya gabung antara wajah tu dengan Allah maba'id baini. Ya. Biar jadi NU Muhammadiyah, Muhammadiyun. Ya. Mungkin satu lagi terakhir dia dengan ada cara lain. Mungkin satu lagi terakhir silakan. Ya. Silakan awal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, mungkin tahun lalu saya ketemu langsung ini yang pertanyaan saya itu ya, tadi sangat itu berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu pertanyaan di mana saya mengikuti YouTube salah satu di antaranya mulia yang bahwa Nabi Khidir masih hidup. Suatu saat ada teman rupanya ketemu yang di Khidir dapat suatu amalan itu gimana kira-kira? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada temannya Bapak ketemu Nabi Khidir, terus dikasih zikir. Ya. Tahu dari mana dia itu Nabi Khidir? Itu dulu Pak. Ini bisa iya, bisa enggak.
Ya. Katakan yang Ya. Saya bertanya kepada ahli Hidriyah, ahli Thariqat Nabi Khidir itu. Ini Thariqatnya ada Pak? Kalau kita mengalami kejadian ini, tahu dari mana kalau ini beneran Nabi Khidir atau itu setan? Kata beliau, istafti qalbak, tanya hatimu, sir di dalam jiwamu itu tahu bahwa ini setan atau bukan setan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang mimpi ketemu aku, itu sirnya yang mimpi, Pak. Begitulah ketemu semua para nabi. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad sebenarnya, tapi semua para nabi tidak bisa diserupai oleh setan. Tapi ulama kita ikhtilaf beda pendapat. Apakah setan bisa menyerupai wali? Yang benar bisa. Jadi setan bisa menyerupai wali, tapi tidak bisa menyerupai nabi. Kecuali ulamanya kita tahu namanya dan ulamanya pewaris dan kita bersanad kepada ulama tersebut, insya Allah itu garansinya. Bagaimana dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir ini kan gurunya para nabi. Nabi sudah nggak ada, maka sekarang dia jadi gurunya para wali. Kalau calon-calon wali itu beruntung dia ketemu Nabi Allah Khidir. Nabi Musa aja berguru ke Nabi Khidir, masa wali enggak? Oh enggak ada Ustaz, semua orang terdahulu udah mati. Ya itu pemahaman ente, kan ayatnya enggak ngomong tentang Nabi Khidir mati. Ya. Kalau begitu setan seharusnya sudah mati dong, iblis sudah mati dong, jin sudah mati. Enggak. Jin itu kalau enggak dia berperang sesama mereka atau terbunuh karena berperang dengan manusia, dia enggak mati-mati Pak, jin. Lebih mulia Nabi Khidir daripada jin. Ya, Nabi Khidir itu kan tinggalnya di laut. Kita nggak tahu di mana lautnya. Dan sangat mungkin ada seseorang bertemu Nabi Allah Khidir lalu dikasih ijazah. Apa status ijazahnya? Ijazah zikirnya ini berlaku untuk dirinya sendiri. Ya. Boleh nggak diamalkan? Boleh, karena dia setaraf dengan ilham. Ilham, mimpi, ketemu Nabi, ini berlaku untuk diri sendiri. Ya. Boleh nggak diamalkan orang? Ya. Proses pengajaran ke orang nanti ada proses panjang, ada proses tasihnya. Nanti dalam waktu kita bahas. Ini nggak ada tema bahas Khidir kan? Oh berarti nanti kalau kita panjang nggak ada halangan kita bahas. Pembahasan khusus Pak. Saya bedah kitab kecil, kita buat daurah nanti. Kajian tentang riwayat Nabi Khidir, karya Imam Ibnu Hajar insyaallah. Ya. Oh Pak Imam nih, spesial nih. Itu salah tarekatnya atau salah dia? Ya, ada orang dibacain Quran kesurupan, salah Quran apa salah orang yang kesurupan? Di kampung Bapak, Pak Imam, orang bertarekat jarang ke masjid. Di kampung saya kebalikan. Ya, di Jawa, di Jakarta, orang baru dapat roti itu rajin sholat. Jadi itu urusannya bukan sama tarekat, urusannya orang ini diajarin ilmu zikir tapi dia nggak diajarin ilmu fikih. Maka PR kita Pak Imam ngajarin jamaah. Jadi Pak Imam harus pulang kampung sekali sebulan ngajarin jamaah. Jadi harus belajar zikir juga biar dia percaya bahwa Pak Imam ini bukan jamaah yang musuh, bukan ustadz yang anti dengan mereka. Ini survei, saya kan dari kecil sudah hidup dengan mereka. Kemudian baru ikut macam-macam aliran. Dan memang krisis fikih. Sejak kapan? Semenjak terjadi Gestapo itu dulu. Jadi ketika dulu masa PKI itu Pak, kan nggak boleh orang ngumpul-ngumpul. Di masa Soeharto juga nggak boleh orang ngumpul. Baru belakangan, akhirnya
orang-orang ahli zikir yang dulu masjid musola surau itu adalah madrasah. Syekh mursyidnya jago baca kitab. Kalau nggak jago baca kitab, dia punya khalifah yang jago baca kitab. Bercerailah antara surau dengan madrasah. Maka sekarang coba lihat di negeri kita, mohon maaf ya, rata-rata Sumatera kecuali Aceh, itu masjid surau tarekat sudah pisah dengan pesantren. Bapak kalau ke Jawa enggak? Ke Jawa pesantren plus tempat suluk. Jadi ahli zikir ini nggak jauh-jauh dari ahli kitab, nggak jauh-jauh. Ini kurangnya kita Pak. Ngakulah antum punya ijazah macam-macam yang orang bertorikot, tapi ngaku aja bahwa kemampuan berdalil kurang. Dan saya langsung nanya, bahkan banyak yang langsung datang. Mursyid torikot masih meragukan dia apa yang diamalkan, udah berijazah. Kenapa? Cuma diajarkan zikir tapi tidak ajarkan fikih. Jadi PR kita Pak Imam, semoga nanti bisa menyadarkan ya. Semoga belajar fikih, belajar zikir bisa berjalan beriringan ya. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.